75. Atau Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube di RRI Pro 1 Padang. Oke, baik pendengar, di kesempatan obrolan sore kali ini kita mengangkat tema terkait dengan peran perempuan dalam upaya pencegahan korupsi. Nah, kalau berbicara soal korupsi ya, ini tidak akan ada habisnya kasusnya gitu ya, akan ada selalu kasus-kasus yang baru atau mungkin kasus-kasus yang belum selesai juga. Nah, ini kalau menurut dari hasil Corruption Perception Index atau indeks persepsi korupsi ya, ini menunjukkan hasilnya Indonesia mengalami penurunan skor dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Ini terkait dengan IPK atau indeks persepsi korupsi pada tahun 2022. Nah, kira-kira ini seperti apa ya peran perempuan dalam upaya pencegahan korupsi? Untuk itu sudah kami hadirkan narasumber kita melalui Zoom, ada Ibu Insinyur Hajah Edna Estelita MSI selaku pemerhati isu perempuan, anak, dan keluarga. Kita akan sapa dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nana. Selamat sore Mbak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Nana gimana kabarnya nih di sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih bisa ketemu Mbak Rani. Iya. Udah lama gak ketemu. Udah lama ya Bu. Nah, ini kegiatannya di hari ini lancar ya Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Oke, baik, ini kita membahas terkait dengan peran perempuan dalam upaya pencegahan korupsi nih Bu Nana ya. Ini pembahasan kita ya. Ya. Iya. Nah, ini sebenarnya Bu, kalau secara umum ini bagaimana Bu Nana melihat korupsi di masyarakat kita saat ini nih Bu? Karena kan banyak juga nih kasus-kasus yang kita dengar nih Bu Nana. Ini Bu Nana melihat sendiri ini seperti apa? Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kepada namanya pendengar ya RRI, hari ini kita membahas tentang peran perempuan dalam upaya pencegahan korupsi. Kenapa perempuan? Memang kita membahas tentang perempuan sekarang. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Rani tadi, bahwa Indonesia itu mengalami penurunan skor yang berada di peringkat 110 dari 180 negara. Jadi berarti Indonesia termasuk yang tinggi korupsinya. Nah, itu di tingkat internasional ya. Kalau kita lihat dari skop yang lebih kecil lagi, ASEAN itu, Indonesia ini korupsi itu menempati peringkat ke-7 dari 11 negara. Jadi artinya bukan semakin tinggi peringkatnya semakin bagus. Di korupsi ini berbanding terbalik, semakin sedikit angkanya semakin bagus. Jadi artinya kalau peringkat ke-7 dari 10, berarti kita di atas rata-rata itu Mbak. Benar. Tadi kita lihat ya, indeks persepsi korupsi kita itu di angka 34. Jadi dia skalanya ada dari 0 sampai 100. Jadi kalau skala semakin mendekati 100, semakin bagus ya, artinya korupsinya semakin kecil. Nah, kita berada di angka 34, berarti masih di bawah 50, angka 50. Nah, ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Nah, angka korupsi di Indonesia ini. Nah, dilihat di Asia Tenggara, itu skopnya kita tuh ranking kelima di Asia Tenggara. Jadi yang pertama itu Myanmar ya, kemudian Kamboja, kemudian Laos itu, jadi Myanmar 23, Kamboja 24 poinnya, Laos 31, Filipina 33, Indonesia 34. Nah, jadi ranking kelima. Kemudian di atas itu ada Thailand ya, Timor Leste 42, Vietnam aja 42, jadi masih lebih bagus Vietnam dari Indonesia. Malaysia 47. Nah, tapi yang paling bagus itu adalah Singapura. Singapura berada di angka 43 poin. Artinya mau mendekati 100. Nah, negara Singapura itu mungkin karena dia kecil ya, artinya penataan negaranya memang rasanya lebih baik ya. Artinya tingkat korupsinya aja sampai 83. Jauh di atas Malaysia aja 47 tertinggi ya. Nah, artinya di Indonesia
walaupun berbagai cara ya pemerintah apa namanya mengusahakan berbagai cara pemerintah mengusahakan untuk anti korupsi ya, mencegah ya, melakukan pencegahan. Pak Marani terganggu sebenarnya melakukan pencegahan terhadap korupsi ya, berbagai cara, tetapi korupsi masih tetap kita dengar, bahkan yang kita dengar baru-baru ini makin menjadi seperti itu saya lihat ya. Jadi upaya kita semakin tinggi, cara berkorupsi juga semakin tinggi. Jadi semakin tinggi IT, semakin tinggi pula cara orang mengelola IT itu ya. Kita coba misalnya dulu saya lihat untuk mencegah korupsi di masing-masing perizinan itu dijadikan satu pintu. Nah ya, setelah reformasi perizinan itu kan banyak korupsinya juga di sini sana, jadi dijadikan satu pintu. Ini tuh masih ada korupsinya juga. Gitu. Nah, Oke. Baik. Sebentar, ini apanya kurang sinyal nih, Mbak. Iya, sepertinya nih ada gangguan sinyal nih, Bu Nana. Bentar. Oke, sudah, Bu. Nah, jadi artinya semakin canggih ya upaya pemerintah atau masyarakat untuk menuju ke anti korupsi, semakin canggih juga orang melakukan korupsi, sehingga sampai ada yang triliunan juga seperti itu. Nah, jadi untuk apa namanya kita lihat ada kasus korupsi, contoh kita lihat 1.310 kasus korupsi ditangani KPK. Nah, diantaranya banyak terjadi di kabupaten kota. Nah, artinya 40,99% dari kasus korupsi tersebut berada di kabupaten kota. Ada juga yang di DPRD, ya ada 76 kasus, ada juga yang di apa namanya penyuapan. Nah, korupsi terkait penyuapan itu ada sekitar 867 kasus. Ada yang pencucian uang, ada yang pemerasan, ada yang perizinan, ada yang menghalangi kerja KPK seperti itu. Jadi artinya banyak sekali cara-cara orang melakukan korupsi. Nah, jadi ini kita lihat dari Sumbar dapat penghargaan kemarin ini. Mudah-mudahan Sumbar kedepannya lebih baik lagi. Itu dapat penghargaan dari Monitoring Center of Prevention, itu MCP itu sebesar 85%. Jadi dapat ranking ketiga. Jadi mudah-mudahan ada harapan kita ya Sumatera Barat dengan kepemimpinan lama dan kepemimpinan baru sekarang ini semakin lama semakin mengecilkan tingkat korupsi, walaupun memang masih ada ya. Nah, tapi mudah-mudahan dengan meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita ya, korupsi itu kan sebenarnya kurang takut ya. Iya. Ya, kurang takut ya dengan apa? Takut kalau perempuan mungkin rasanya lebih takut ya Mbak Rani ya. Tapi kita lihat nanti datanya. Nah, perempuan itu apakah lebih sedikit melakukan korupsi atau lebih banyak melakukan korupsi itu gimana? Nah, kalau memang sedikit perempuan melakukan korupsi, sebaiknya pimpinan itu dicoba juga perempuan menjadi pimpinan supaya tingkat korupsinya lebih rendah. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bu Nana. Ya, itu dia tadi pendengar ada sedikit penjelasan dan juga pengantar dari Ibu Etna ya terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Untuk Anda tentunya dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 812-878 atau juga melalui WhatsApp di 081166666975. Oke, ini tadi Bu Ena sudah menjelaskan seperti apa kasus-kasus korupsi yang Indonesia di peringkat berapa, baik di internasional, di ASEAN ataupun juga di Sumatera Barat sendiri ya Bu Ena. Ini kalau kita masuk nih ke ranah perempuannya nih Bu Ena, ini kalau Bu Ena melihat sendiri bagaimana nih keterkaitan antara perempuan, korupsi dan juga pencegahannya
yang ada di Indonesia nih? Silakan, Bu. Ya, perempuan itu sebenarnya kalau kita lihat dari hasil penelitiannya, itu di tahun 2022 KPK telah menangkap sebanyak 1.462 orang pelaku tindak pidana korupsi. Nah, kalau dilihat aspek gendernya, laki-laki atau perempuannya, itu perempuan itu sebanyak 9% ya, atau sebanyak 128 orang itu dari 1.462 orang itu adalah perempuan. Jadi artinya hampir 10% itu perempuan. Jadi kalau dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, jadi 1:9. Jadi artinya perempuan lebih sedikit, walaupun perempuan itu tetap ada yang korupsi. Nah, kemudian kita lihat dari hasil penelitian Fernanda Rivas ini dari University of Granada ini menyatakan perempuan itu kurang korup dibandingkan laki-laki. Nah, ini Mbak Rani. Nah, kemudian kita lihat lagi dari ICW ya, tahun 2020 saya lihat ini mayoritas terdakwa kasus korupsi itu dari data ICW itu 2020 906 terdakwa, 814 diantaranya adalah laki-laki. Nah, jadi perempuan itu adalah 82. Jadi agak seirama ya dengan yang dilakukan penelitian ini dari KPK, dari hasil KPK dan ICW agak seirama. Tadi 814 laki-laki, 82 perempuan, jumlahnya 906. Nah, dari yang KPK tadi 1462, 9% 128 orang adalah perempuan. Jadi artinya hampir juga 10% itu perempuan. Jadi artinya memang terbukti ternyata perempuan lebih sedikit, bukan tidak korup ya, lebih sedikit. Nah, ini kenapa? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Mungkin perempuan itu takut ya. Iya. Rani takut nggak korupsi? Takut, Bu. Takut ya. Takut sama dosa. Perempuan itu juga memikirkan panjang lah, pola pikirnya itu panjang. Kalau seandainya dia korupsi, dia tidak hanya menyangkut diri dia sendiri ya, menyangkut keluarganya, menyangkut anak-anaknya, keluarga besarnya. Apalagi kita orang Sumatera Barat ya, yang masih fokus dengan keluarga besar ya, tidak hanya keluarga inti. Nah, jadi kalau seandainya kita nama kita cacat, nah itu keluarga besar kita juga termasuk yang cacat, malu. Jadi perempuan sampai berpikir seperti itu. Kemudian perempuan itu lebih orientasi pada hubungannya ya, orientasinya. Kemudian bukannya menganggap laki-laki tidak beretika, tapi lebih pada perempuan lebih etikanya lebih ada lah seperti itu ya. Berarti marah pula bapak-bapak itu semuanya beretika, cuma lebihnya perempuan. Kemudian lebih peduli pada kebaikan ya, bersama, itu artinya tidak mau untuk menang sendiri, lebih memikirkan orang lain juga. Kemudian lebih mudah mengorbankan keuntungan pribadi untuk kesejahteraan bersama. Jadi artinya sosialnya lebih tinggi lah ya, tidak ego. Jadi artinya itu hal-hal yang membuat perempuan dia takut, lebih takut, jadi nggak berani. Nah, ibu juga kan pernah juga dulu jadi pimpinan ya. Emang jauh lebih takut sekali itu Mbak Rani. Kalau kalau ada masalah-masalah yang terkait dengan yang kemungkinan korupsinya ada, seperti proyek dan segala macam itu perempuan lebih takut. Nah, seperti itulah. Jadi mudah-mudahan hasil penelitian ini semakin lama perempuan semakin baik. Nah, besok ini kan ada politik nih ya, tahun 2024 tahun politik ini ya. 2023 ini aja udah banyak kabar-kabar beredar. Nah, ibu menyarankan pilihlah perempuan kalau memang mau kurangi ya, sekali promosi. Karena di hasil penelitian ini perempuan itu 10% cuma korupsinya dibandingkan jumlah koruptor yang ada, itu 9%-nya perempuan. Jadi kalau ada yang perempuan yang mau ikut pileg, saya rasa mungkin ada salahnya cuma sekarang ini kita arahkan perempuan untuk memilihnya sebagai promosi, kan nggak apa-apa juga ya. Iya. Nah, itulah kira-kira yang
dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dari fakta-fakta gitu. Mhm. Oke, ini Bu Nana sudah ada yang bergabung bersama kita melalui WhatsApp nih Bu. Ada Zizi di Payakumbuh ini yang bertanya, apakah dengan perempuan menjadi pemimpin ini bisa menjadi salah satu langkah yang baik untuk mengurangi korupsi di Indonesia? Nah, ini seperti yang sudah kita bahas tadi, mungkin Bu Nana bisa disampaikan. Ya, sebenarnya untuk apa namanya, eh, ibu karena bukan karena ibu seorang perempuan ya, Mhm. bukan karena ibu seorang perempuan, ibu merekomendasikan memang dari siapa tadi Mbak Nindi ya, Dari Zizi Bu di Payakumbuh. Pekumbu ya, Mhm. itu busy Zizi. Zizi, Mhm. Zizi. Iya. Jadi dari Zizi memang kalau ibu lihat memang sebaiknya bukan sebaiknya sekarang ini kuota perempuan sulit sekali untuk terpenuhi ya. 30% kuota perempuan misalnya untuk caleg, apakah untuk pilkada, apakah untuk pileg, apalagi sudah ada aturannya perempuan itu 30% diharapkan perempuan yang jadi anggota di legislatif karena supaya bisa mewakili ya. Kalau Mhm. sudah 30% perempuan berada di legislatif, artinya itu sudah bisa menjanjikan apa namanya kebutuhan perempuan yang di luar sana itu bisa terpenuhi karena mereka akan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Itu kalau 30%. Tapi kalau tidak cukup 30% memang sulit untuk terpenuhi. Jadi makanya Ibu rekomendasikan tadi kalau ada perempuan-perempuan yang ingin menjadi apa namanya legislatif ya. Mhm. Kemudian kita lihat mereka itu memadai sebagai kapasitas dirinya, potensi dirinya, wawasannya, apa namanya secara secara finansial segala macamnya itu memenuhi. Saya rasa memang lebih baik kita coba, lebih baik coba perempuan pilih perempuan. Mhm. Nah, Oke. ya perempuan pilih. Jadi untuk jadi pimpinan pun perempuan itu jauh lebih, saya rasa mungkin jauh yang saya katakan tadi lebih takut ya, lebih takut mengambil resiko, apalagi atas nama diri dia, keluarga besar dia itu lebih takut menanggung resiko. Cuman katanya Mhm. ada juga kalau laki-laki itu mengambil apa namanya korupsi itu katanya ada karena keinginan dari perempuannya juga yang untuk Mhm. apa namanya lifestyle-nya ya Iya. kehidupannya seperti itu. Seperti Mhm. itu Mbak Rani. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pimpinan perempuan itu akan lebih apa namanya mengurangi korupsi seperti itu Mbak Rani. Oke, baik. Itu tadi salah satu tanggapan ya dari Bu Nana terkait dengan pertanyaan Mbak Zizi nih di Payakumbuh. Dan pendengar untuk Anda juga dapat bergabung melalui line telepon ya di 8122878 atau juga melalui WhatsApp di 0811 66669975 dan juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube di RRI Pro 1 Padang. Nah, ini sudah ada yang kembali bergabung lagi Bu di Ya. WhatsApp kita. Assalamualaikum Ibu, saya Rina dari Jati. Saya punya pengalaman bekerja di lingkungan pemerintah. Setiap ada kegiatan tertentu dan terdapat sisa anggaran dari kegiatan tersebut, kecenderungannya adalah sisa anggaran tersebut dibagi ke setiap personel. Nah, itu kira-kira gimana ya Bu? Nah, mungkin boleh Jadi ditanggapi nih Bu Nana. oh iya. Oh iya sebenarnya orang yang lagi aktif sekarang harus menanggapi ya, tapi nggak apa-apa Ibu juga pernah ya. Mhm. Sebenarnya begini ya, ini Rina ini mungkin bukan ASN ini ya. Iya. Nanti mungkin bukan ASN dia, mungkin dia bekerja sebagai outsourcing atau seperti apa. Karena dia bilang Mhm. dia pernah bekerja Mhm. di lingkungan pemerintah. Artinya kalau ASN kan tetap bekerja ya Iya. di sana. Mhm. Jadi kecenderungan sisa anggaran. Sebenarnya anggaran itu kan sudah dibikin perencanaan dari awal ya Mbak Rani ya. Iya. Misalnya kita bikin kegiatan ada pertemuan, satu pertemuan. Itu Mhm. kan dibikin proposalnya dari awal. Kita bikin Mhm. proposal, kemudian kita ajukan di dalam suatu perencanaan, dalam istilahnya koordinasi perencanaan,
Kalau dari Pemda mulai dari Musren Bangdes, kemudian Bangdes, Bangda, kemudian sampai tingkat nasional ya. Kalau dari BKKBN dulu namanya Korennas. Itu proposalnya sudah dibuat dari awal, disesuaikan, dan proposal itu ya maksudnya RAB namanya, rincian anggaran biayanya itu tidak boleh dibuat asal-asalan. Itu ada data pendukungnya. Misalnya mau bikin cetak buku, berani. Cetak buku itu harus ada cap stempel dari suatu tiga dari percetakan, dengan membuat buku 5 misalnya buku 2 paket misalnya. Ini bukunya kan dilihatkan ke percetakan misalnya. Itu harus ada bukti berapa yang anggarannya itu yang dibutuhkan untuk ke depan. Itu sudah ada, jadi artinya data pendukungnya sudah ada sebenarnya, tidak ada yang berlebih ya. Tapi kalau kita membuat perencanaan dari awalnya sudah matang, nah tentu ya ada yang berlebih Mbak Rani. Tapi kalau nggak perencanaannya tidak bikin markup, mungkin tidak ada berlebih. Nah kalaupun ada yang berlebih, mungkin dalam suatu waktu yang kita merencanakan, mungkin ada harganya yang turun misalnya, atau harganya yang sebelum kita melakukan perencanaan itu harganya nggak pas. Nah itu harus dikembalikan ke negara. Ya misalnya sisanya 500.000 atau 1 juta, jangan dibagi-bagi. Itu salah, siapa tuh namanya? Rina namanya nih Bu, di Jati. Rina ini udah biasa, boleh nanti sakit itu kalau setelah makan duit seperti itu. Jadi walaupun tersisa harus, atau dirinya sendiri yang pilek, influenza. Nah jadi jangan. Jadi Ibu menyarankan kalau ada yang berlebih anggarannya, memang harus dikembalikan ke negara. Seperti itu Mbak Rani. Seberapapun sisanya ya Bu. Seberapapun sisanya. Karena kita membuat perencanaan itu kan sudah dari awal sudah sesuai dengan harga yang ada saat itu. Mungkin dinaikkan 10% ya karena inflasi. Seperti itu Mbak Rani. Oke, baik. Ini Bu Nana, sebelum kita lanjutkan kembali, kita break dulu ya Bu. Iya. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan peran perempuan dalam upaya pencegahan korupsi ya, khusus untuk di Indonesia nih pasti ya pendengar. Dan sebelum kita lanjutkan ke perbincangan kita dengan Ibu Etna Selita, kita break sejenak. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. 97,5 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa sih ya? Dari tadi itu kamu itu sibuk ngitung terus. Kamu tuh ngitung apaan sih? Menghitung kedipan mata aku. Dari berbagai sumber yang aku baca nih ya, katanya kita itu berkedip 900 sampai 1.200 kali per jam, 14.400 sampai 19.200 kali sehari, 100.800 sampai 134.400 kali seminggu, dan antara 5,2 dan 7,1 juta kali setahun. Terus, setiap kedipan berlangsung antara 0,1 dan 0,4 detik. Mengingat berapa kali rata-rata orang berkedip per menit, ini membuat sekitar 10% dari waktu kita bangun. Ya elah ya, Nyen. Buat apa sih dihitung lagi? Kan udah tahu. Dinikmatin aja kalian. Quran ke-53 tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. RRI Padang kembali mengajak putra-putri Sumatera Barat untuk menguji mental dan spiritual
dalam memahami Al-Quran sebagai panduan beragama. Ikuti Pekan Tilawatil Quran RRI Padang dalam kategori tilawah dan tausiah dengan syarat usia 17 sampai dengan 25 tahun dan belum pernah juara 1 pada MTQ, STQ, PTQ dan perlombaan sejenis tingkat nasional atau internasional, atau belum pernah juara 1 tingkat Satker sebanyak 3 kali. Pendaftaran dapat dilakukan langsung di RRI Padang, Jalan Sudirman nomor 12 Padang, atau dapatkan link dan barcode pendaftarannya pada Instagram @RRI-Pro1 Padang, @RRI-Pro2 Padang, dan @RRI-Pro4 Padang. Terbaik 1 putra dan putri kategori lomba tilawah akan mewakili RRI Padang pada tingkat nasional tanggal 1 sampai dengan 6 April 2023. Informasi selengkapnya dapat menghubungi PIC kami, Rima 0831 8211 6933, Elza 0813 6450 3481. Pekan Tilawatil Quran RRI Padang 1 sampai dengan 2 Ramadan 1444 Hijriah, mewujudkan masyarakat toleran berkarakter Qurani untuk Indonesia kuat. Smart and friendly. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Aplikasi super platform. New digital platform. And business model. Download now At Google Play Store and Apple Store. New RRI Playgo. New RRI Playgo. New RRI Playgo. Smart and friendly. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tentunya kita masih bersama dalam program obrolan sore Dunia Perempuan terkait dengan peran perempuan dalam upaya pencegahan korupsi. Nah, untuk ini narasumber kita masih bersama dengan kita ya pendengar, ada Ibu Insinyur Hajah Etna Estelita MSI selaku pemerhati isu perempuan, anak dan keluarga. Oke. Untuk Anda pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 812878 ataupun WhatsApp di 0811666695. Dan juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube di RRI Pro 1 Padang. Oke, Bu, ini kita sudah membahas tadi ya terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan juga nih. Nah kan ini Bu Nana juga seseorang yang pernah menjadi pimpinan ya pada salah satu lembaga pemerintah nih ya Bu Nana. Nah mungkin Ibu bisa sampaikan ya bagaimana upaya pemerintah nih dalam upaya pencegahan atau pemberantasan korupsi nih dari pengalaman Bu Nana sendiri. Silakan Ibu. Iya, halo Bu Nana. Sepertinya masih termute ini. Oh iya. Oke, baik. Ya Mbak, sebenarnya Mbak Rani, jadi sebenarnya banyak sekali hal ya. Jadi artinya kalau menurut Ibu itu tergantung dari pribadi kita. Iya. Memang dari awal Ibu mau menceritakan juga, bukannya pertama kali yang harus kita lihat komitmen ya dari diri sendiri, pimpinan itu sendiri ya. Pimpinannya itu lingkungan keluarganya ya pasti berpengaruh. Nah jadi mulai dari kecil orang itu memang harus diajarkan kejujuran, punya integritas ya. Nah punya integritas jadi artinya ketika dia sudah menjadi pimpinan walaupun sekolahnya sudah tinggi ya, dia jujur, integritasnya ada, keinginan dia itu untuk membuat anti korupsi seperti itu saya rasa mungkin
pem- unit instansi tersebut pasti tidak adakan korupsi. Karena mungkin bisa dia buat misalnya tempat pengaduan, ya. Tempat pengaduan itu harus transparan. Kemudian pimpinannya bisa memberikan nomor HP-nya kepada seluruh orang, ya, ditulis nomor HP pimpinannya suatu di unit instansi tersebut. Nah, itu bisa sebagai tempat pengaduan. Jadi jangan di bawahnya pimpinannya langsung yang bikin nomor HP-nya. Jadi masyarakat sendiri kalau ada yang aneh ya tuh ya, mereka bisa melaporkan. Tetapi memang komitmen pimpinannya itu memang betul-betul dia itu ingin bersih ya, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian dia harus meningkatkan pengetahuan anggotanya itu untuk dalam aspek hukum juga harus tahu ya. Jadi artinya secara berkala atau dalam keadaan briefing pimpinannya harus mengingatkan, dan mereka juga harus mendapatkan pencerahan dari secara hukum. Mereka mendapat pencerahan apa akibat ketika dia sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita kemudian kampanyekan KKN ya di seluruh departemen, kemudian kan tegakkan hukum tanpa tembang pilih. Kemudian tingkatkan sejahtera pegawai. Nah, kalau saya lihat sekarang ya, pegawai-pegawai itu sudah mulai dilakukan pemerintah. Pegawai-pegawai sekarang ini tidak hanya terima gaji, Mbak Rani ya. Mungkin Mbak Rani juga tidak hanya terima gaji, dia juga terima tunjangan kinerja. Jadi mereka itu dengan jam kerjanya, dengan cara dia kerja, dengan laporan pekerjaannya, dia akan menerima tunjangan sesuai dengan grade-nya yang ada. Kemudian artinya tidak ada alasan lagi mereka untuk korupsi, karena kehidupan mereka sudah dicukupi jauh lebih besar cukupan saat ini dibandingkan yang lama-lama. Saya heran juga kenapa masih ada korupsi gitu ya. Karena kehidupan pegawai negeri itu menurut saya sudah cukup, sudah untuk menyekolahkan anak ya 2 atau 3 lah ya, sudah cukup. Kemudian sosialisasi anti korupsi itu selalu didengungkan di instansi tersebut. Jadi sekali berapa jam atau sekali setiap pagi diinformasikanlah bahwa korupsi itu tidak baik, kemudian diajarkan secara iman dan taqwanya dilatih juga, karena korupsi itu terjadi kalau dia nggak takut ya. Mungkin dia pikir kalau dilihat orang dia takut, tapi dilihat Allah dia nggak takut. Nah itu pasti korupsi itu nanti. Nah jadi artinya memang betul-betul pimpinan ya dan jajarannya itu betul-betul ada komitmen untuk anti korupsi. Tapi kalau sedikit aja ditoleransi, Mbak Rani, itu makin lama makin meningkat. Nah, jadi kalau sudah ada pimpinan yang membuat suatu anti korupsi di suatu institusi ya, itu harus dilanjutkan oleh anggota dan pimpinan barunya itu seperti itu. Jadi jangan ada lagi hal-hal yang lagu lama seperti itu. Jadi sebaiknya anti korupsi itu betul-betul secara berkala diingatkan kepada jajaran dan bawahnya. Kemudian ada lagi upaya pemerintah itu ya, membuat peraturan perundang-undangan sudah ada. Kemudian pembenahan proses pelayanan publik ya, dulu misalnya 1 pintu ya, dulu tidak ada. Iya. Halo Bu Nana. Halo Bu, suaranya hilang nih Bu Nana. Iya, oke. Ya, halo. Iya, halo Bu. Jadi artinya peraturan perundang-undangan sudah dibuat pemerintah, kemudian pelayanan publik sudah diperbaiki oleh pemerintah, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan juga sudah dibuat oleh pemerintah. Kemudian aset negara juga sudah diperbaiki, saya lihat ya. Kemudian pemerintah juga sudah memberikan sanksi yang berat pada yang korupsi. Nah, kemudian di antara instansi-instansi tersebut ada diupayakan mereka ini berada di lingkungan yang anti korupsi, namanya zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, seperti itu. Itu diminta. Jadi bagi instansi pemerintah yang sudah termasuk di dalam wilayah ZIWBK tersebut, mereka itu akan diberikan nanti semacam insentif
untuk mendapatkan tunjangannya lebih meningkat itu dibandingkan. Jadi itu ada rangsangan, artinya ada suatu reward ya terhadap institusi yang unit instansi tersebut mendapatkan pendidikan zona integritas wilayah bebas korupsi. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi upaya sudah dilakukan, itu tergantung dari orang yang menjalankannya lagi kemarin. Oke, baik. Nih Bu Dana, karena kita harus kumandangkan azan asar juga nih 15.48 nih. Mungkin kita sekalian closing aja ya Bu Nana. Untuk hari ini Bu Nana. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu mungkin Bu Nana bisa sampaikan sedikit closing statement kita untuk hari ini Bu Nana, silakan. Ya, jadi korupsi itu memang harus dicegah Mbak Rani ya, harus dicegah karena korupsi bisa berdampak terhadap kerugian negara, dari sendi-sendi kehidupan juga merusak, nama baik keluarga juga merusak. Kemudian kapan negara kita ini akan maju kalau seandainya aparat-aparatnya juga tidak bisa menahan diri. Gaya hidup, sebaiknya gaya hidup yang sederhana sajalah dalam kehidupan kita ini, jangan lifestyle-nya yang berlebihan. Kemudian di sini diharapkan masyarakat juga berperan terhadap mencegahnya, dan masyarakat ketika ada yang korupsi mau melaporkannya. Kemudian masyarakat juga menolak ikut serta dalam praktek-praktek korupsi karena akan merugikan negara, dan negara yang korupsinya tinggi itu akan terjadi kehancuran terhadap perekonomian negara itu sendiri. Itu harapan kita. Jadi semua kita, baik pemerintah, swasta, LSM ya, individu kita, ajarkanlah korupsi anti korupsi itu dari mulai anak kita. Jagalah nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan sederhana ini penting, berani dan adil. Jadi ini tanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam rumah kita sejak dini. Seperti itu Mbak Rani. Oke, baik. Bu Ena, terima kasih atas waktunya Bu Ena di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.